Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja saya ingin ke Prof. Juanda. Prof, kalaupun nanti diterima oleh MK begitu ya, yang saat ini disoroti oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian ini bisa memastikan independensi dari hakim. Mengingat kita ketahui bersama bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman ini kan juga memiliki hubungan ya dengan Wakil Presiden begitu. Nah, ini untuk memastikan kalau melihat komposisi dan juga konfigurasinya seperti apa, Prof? Ya, saya kira begini ya, kalau hanya satu orang ya dibanding 8 orang, mudah-mudahan 8 orang ini tetap tegak berintegritas misalnya, saya yakin tidak akan terpengaruh. Dan ini paling-paling ya kalau kita lihat itu adalah dikhawatirkan untuk seandainya dari Sumatera Utara masuk ke MK, kan ada kaitan itu kan, itu yang mungkin maksud Mbak itu ya. Nah, saya kira ya itu perlu dikawal memang, pengawalannya dari pers, dari masyarakat tentu, dan mungkin pembelajaran di masa lalu. Ya, apa mau yang kedua kali misalnya, nah ternyata terbukti nanti dia cawe-cawe atau bermain-main secara non hukum tentunya ya, non hukum itu bisa politik, bisa ekonomi, bisa dan lain-lain ya. Nah, saya kira ya bisa saja itu nanti mendapatkan sanksi kalau itu terbukti misalnya melanggar kode etik dan melanggar daripada. Nanti bentuknya akan seperti apa? Pemungutan suara ulang kah atau apa, Prof? Tergantung pada case yang dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kalau terbukti misalnya ada memang terstruktur ya, sistematis, masifnya itu ada di sebuah daerah, katakanlah kita tidak membicarakan soal satu daerah, maka akan terjadi PSU atau memang apa yang bisa dibuktikan oleh para pemohon, katakanlah para itu beberapa, karena banyak sekali ya, kita dengar 150-an kalau tidak salah yang mengajukan ke MK, maka tergantung seluruh Indonesia ya itu ya. Tapi menurut saya dari sekian banyak tidak banyak nanti yang bisa dikabulkan. Prof, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta sendiri, ini kan selisih suaranya sebenarnya jauh ya, sekitar 10%-an. Apakah nanti kalau memang diterima oleh MK akan cukup mempengaruhi begitu? Nah, itu di dalam pasal 156 ayat 1, 2 itu jawaban di sana. Karena di sana adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi ya penetapan suara calon misalnya. Nah, kira-kira kan dari segi formil tadi kan kalau Jakarta itu yang seperti yang Mas Andika katakan tadi sesuai dengan pasal 58 ayat 3 itu kan, itu kan 1% harusnya kalau kita lihat. Nah, kira-kira ini kan jauh sekali ya. Nah, ini nanti bisa jadi kalau soal sengketa hasil secara formil tidak memenuhi ketentuan undang-undang pasal 158 ayat 3 itu ya. Nah, tetapi yang kita harapkan, yang mungkin ya kita ingin lihat nanti di Mahkamah Konstitusi adalah apakah ini adalah tadi secara kuantitatif kan tidak ada ya, secara kualitatif misalnya. Tidak ada masalah menurut saya kalau kualitatif itu bisa dibuktikan oleh mereka ya, tetapi yang kira-kira yang substansinya menyangkut soal sengketa hasil. Nah, oleh karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, dengan tidak melarang hak orang untuk mengajukan hal itu kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi secara formil menurut saya melihat dari angka yang ada itu sudah tidak memenuhi syarat ya. Tetapi secara substantif kalau seandainya benar bisa dibuktikan misalnya, walaupun itu bukan ranahnya MK lagi, tetapi ranahnya Bawaslu, tetapi Bawaslu tidak merespon, saya kira tergantung pada pembuktian yang dilakukan di sidang Mahkamah Konstitusi. Tergantung pada Mahkamah Konstitusi, tergantung pada hakim tadi. Nah, kita minta hakimnya integritas, objektif, dan berikanlah keadilan untuk semua pihak. Saya kira itu. Baik, saya ingin ke Mas Andika. Tadi memang sudah disebut ya, bahwa memang kalau dilihat saat ini mungkin bisa jadi peluangnya kecil begitu. Tapi kalaupun nanti diterima begitu oleh MK dan akan terjadi pemungutan suara ulang misalnya, apa dampaknya terhadap pemilih kalau Anda melihatnya? Ya, kalaupun terjadi pemungutan suara ulang ya, pasti MK juga akan mengkalkulasi seberapa signifikan suara di tempat-tempat yang dilakukan PSU itu mampu mempengaruhi hasil akhir dari pilkada itu sendiri gitu ya. Jadi saya tidak melihat MK akan secara ujuk-ujuk gitu ya, gegabah menyelenggarakan PSU di titik-titik tertentu gitu. Karena akan mempertimbangkan juga sesignifikan apa perubahan PSU tersebut mempengaruhi landscape suara akhir.
Yang kedua, menurut saya ini bagus ya, di apapun nanti hasilnya di MK, ini sebuah pelembagaan demokrasi yang patut diteruskan, dilanggengkan, karena konfliknya menjadi lebih terlembaga. Konfliknya tidak terjadi di luar arena, konfliknya terjadi semua di dalam arena. Dan yang ketiga, catatan saya adalah bagaimanapun ya dalam studi politik, keputusan hukum itu merupakan keputusan politik juga, gitu ya. Kita lihat dari berbagai macam perspektif gitu ya, pasti ada faktor-faktor non hukum itu sendiri yang mempengaruhi setiap keputusan hukum yang diambil. Dan pilpres, beberapa keputusan pilpres ke belakang juga mengindikasikan hal itu. Politik ya. Dan saya melihat kalau untuk konteks pilkada saat ini, pilkada Jakarta saat ini, siapapun kandidat yang menang, bahkan saat ini Pramono dan Bang Rano yang menang, yang secara garis politik itu berseberangan dengan pemerintahan pusat, itu tetap, saya melihat tetap bisa berkomunikasi. Dan pemerintahan pusat juga to some extent memiliki tingkat kenyamanan tersendiri, bisa menerima lah terhadap pasangan yang diusung dari garis politik yang berbeda, gitu. Jadi saya melihat dari konteks itu, bukan berarti tidak akan satu jalan dengan pemerintah pusat. Ya, bukan berarti Anda berbeda garis politik tidak akan sejalan dengan agenda-agenda pemerintah pusat ya. Saya melihat hal itu menjadi variabel juga yang akan mempengaruhi bagaimana proses di MK itu akan berjalan. Kalau publik banyak menduga ini apakah akan ada intervensi karena Pak Jokowi sendiri berada pada kubu Ridwan Kamil dan paman Mas Gibran juga masih ada di hakim sebagai hakim gitu ya. Tadi saya mendapat kesan Prof Juanda ingin mengarah ke situ gitu ya. Tetapi saya melihat level kepentingan dari struktur negara ataupun pemerintahan pusat hari ini terhadap proses yang ada di MK itu sendiri tidak begitu kencang gitu ya, karena siapapun kandidat yang menang mereka tetap akan bisa mengakomodir program-program pemerintah pusat. Gitu. Tapi kalau mencermati dari Pilkada Jakarta sendiri emang agak unik ya, dari sisi Mas Andika mencermatinya seperti apa sih? Apakah memang pola-pola seperti ini juga biasa terjadi di Pilkada sebelumnya? Ya biasanya surveinya tidak begitu tinggi, akhirnya menjadi pemenang, dan pemilih-pemilih Jakarta ini kan lebih rasional begitu. Ya, karena memang setiap pilkada itu ada efek kejutnya ya, dan Pilkada Jakarta salah satunya memberikan efek kejut tersendiri. Pramono Anung yang tidak pernah berkampanye secara politik untuk kontestasi politik apapun, tiba-tiba maju pilkada. Tapi terbalik dengan Banten ya? Iya, efek kejut kedua. Banten menjadi efek kejut kedua ya, setiap pilkada punya kejutan masing-masing. Jadi faktor figur ya, faktor figur itu juga mempengaruhi Pilkada Jakarta yang pemilih rasional gitu ya. Kalau di Banten itu kan saya melihat ada faktor non politik, faktor politik lain yang lebih signifikan ketimbang faktor figur gitu ya. Dan ini juga bagus menurut saya secara politik ya, Jakarta ini meskipun menjadi salah satu hotspot panggung politik ya, tetapi kalau secara voters ini kan hanya 8 juta sampai 10 juta. Tidak terlalu besar dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara gitu ya. Bukan menjadi satu basis lumbung suara untuk di level nasional, sehingga Jakarta dibiarkan untuk bisa berkontestasi secara lebih terbuka, itu menurut saya bagus bagi pemerintahan hari ini gitu ya. Baik, mengingat sebelumnya ini ada 4 juta ya, kurang lebih 4 juta warga Jakarta yang tidak memilih, begitu kalaupun nanti akan PSU, apakah itu juga turut mendorong keinginan para pemilih ini untuk melakukan PSU, pemilihan ulang, atau akan justru lebih naik angkanya ya? Saya tidak punya data tepatnya, tapi ini rasa-rasanya justru menurun karena pilkada serentak saja itu sudah animonya merendah Mbak ya, apalagi diminta untuk PSU kembali. Dan masyarakat juga melihat tidak signifikan hasilnya pun ketika nanti dilakukan oleh PSU. Mungkin ini saya mau klarifikasi, jangan sampai nanti kalau Mas Andika tadi saya tertarik itu. Setiap keputusan hukum dipengaruhi oleh politik, benar. Tapi kita minta dalam konteks putusan di Mahkamah Konstitusi jauh tidak dari ada unsur politik. Ya, itu. Harapannya seperti itu ya pastinya ya. Dan kita nantikan apakah Pilkada Jakarta akan bermuara ke MK, karena MK juga masih menantikan sampai dengan Rabu 23:59 begitu ya. Besok ya. Terima kasih banyak Prof Juanda dan juga Mas Andika terima kasih. pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Ya pemirsa, BMKG prediksi cuaca ekstrim melanda Indonesia hingga April 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.